البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-24. Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Telah kita lewati tentang pengertian al-Islam. Apa itu Islam indaka ya akhana Muhammad? Ma huwal Islam? Sebelum kita masuk pada pembahasan ihsan. Nah, harus mungkin al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Sekarang kita masuk pada apa itu ihsan. Adapun iman diakhirkan karena pembahasannya lebih panjang. Dikedepankan ihsan terlebih dahulu dari maratibuddin. Nah, di penjelasan di sini alhamdulillah karena pembahasannya ringkas. Wal jawab an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Wa dalilu hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi su'al al-awwal wa fihi faqala al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dalilnya yaitu hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah lewat pada pertanyaan yang pertama. Yang dimaksud as-so'alul awal apa? Nah, tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama ini. Di situ telah disebutkan hadis secara sempurna dari Umar bin Khattab. Dan itu hadis yang penting, hendaknya semuanya menghafalnya. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, "Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Dan ini adalah pengertian ihsan yang paling bagus karena pengertian dari Nabi SAW, penjelasan dari beliau yang tentunya itu adalah sebaik-baik penjelasan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, wa khairul hadyi hadyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita ketahui bahwasanya ihsan terdiri dari dua martabat. Nah, ada dua tingkatan untuk ihsan. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, yaitu apa yang Rasulullah SAW katakan, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan maqamul musyahadah, di mana seorang hamba beramal, dia menghadirkan dalam hatinya ikhwanillah sehingga seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala.
karena hatinya dipenuhi dengan cahaya keimanan. Nah, sehingga betul-betul hadir ketika dia melakukan salat, betul-betul hadir dalam dirinya bahwasanya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana hatinya penuh dengan sifat-sifat yang utama berupa al-khasyah, rasa takut, kemudian at-ta'zim, pengagungan, dan haibah, yaitu pengagungan terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama. Dan ini tingkatan al-khanifiyah tidaklah meraihnya kecuali mereka-mereka yang betul-betul mukhlisin, betul-betul ikhlas dan memiliki ilmu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW isyaratkan setelahnya fa illam takun tara, menunjukkan bahwasanya derajat yang pertama tadi itu adalah derajat yang tidak mudah untuk mencapainya. Maka bila engkau tidak mampu melihatnya, yaitu untuk menggapai derajat yang utama tadi, maka ada derajat yang kedua yang di bawah derajat pertama, yaitu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Maka yakinlah bahwasanya sungguhnya dia itu melihatmu. Inilah yang disebut dengan maqamul ikhlas, kedudukan ikhlas. Yaitu seorang hamba beramal, dengan menghadirkan pada dirinya bahwasanya Allah melihat dia. Kita beribadah ikhwanifillah harus menghadirkan pada diri kita kalau kita ingin masuk kategori ihsan, yaitu minimalnya kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita, melihat amalan ibadah kita. Yang demikian ini akan mendorong seseorang untuk berbuat ikhlas. Makanya dinamakan dengan maqamul ikhlas. Karena tatkala seorang hamba yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya, maka tentunya dia akan berusaha beramal dengan sebaik-baiknya, tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala hatinya, harapannya, rasa takutnya tidak dia tujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maqamul ikhlas ini akanifillah, kedudukan yang yang merupakan wasilah yang akan mengantarkan kepada tingkatan yang pertama. Seorang semakin tinggi keikhlasannya, semakin tinggi keilmuannya, maka dia dengan terus-menerus menguatkan hal tersebut akan bisa mencapai kedudukan ihsan yang tertinggi tadi. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam Ma'arijul Qabul, kedua kedudukan dalam ihsan tersebut atau dua derajat. Sehingga kesimpulannya, ihsan yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, "Ikhwanifillah, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara." Ada berapa tingkatan tadi? Ada berapa, Albin? Dua, yaitu yang pertama beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala karena saking kuatnya iman. Taib. Ini dinamakan dengan kedudukan apa? Kedudukan apa, Siddiq? Istilahnya kedudukan apa, Ridwan? Maqamul musyahadah. Baik. Kemudian kedudukan yang kedua apa, Iqra? Maqam? Kok maqamul mahmud?
Yang kedua maqam apa? Tambah Zaid. Maqamul ikhlas. Jadi yang pertama maqamul musyahadah, yang kedua maqamul ikhlas. Ya, maqamul musyahadah yaitu betul-betul seorang beribadah seakan-akan melihat Allah. Tapi jika tidak mampu, dan memang ini perkara yang sulit, harus butuh betul-betul mujahadah, betul-betul bersungguh-sungguh. Mulai dari keikhlasan, kekhusyuan, rasa khasyah, rasa takut. Nah, maka jika tidak mampu, maka jangan sampai lepas dari derajat yang kedua, yang disebut dengan apa tadi? Maqamul ikhlas. Yaitu harus seorang ikhlas. Bentuknya apa? Betul-betul yakin kalau Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersembunyi baginya sesuatu pun yang ada di bumi dan langit. Apa dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang ihsan dalam salah satu usul? Man ya'ti bih. Nah, qaulullah azza wa jalla, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda." Ini ayat yang juga butuh kita hadirkan untuk bisa mencapai maqamul ikhlas, yaitu tidaklah kalian berada pada suatu keadaan wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah kalian itu membaca surat Al-Qur'an, dan tidaklah kalian mengamalkan suatu amalan kecuali kami itu menyaksikan kalian. Kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu, melihat, mendengar. Nah, ini wajib untuk kita ingat-ingat. Zat yang Maha melihat semua amalan-amalan ibadah kita. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat amalan-amalan buruk dari kita. Dalam artian ya berarti harus kita meninggalkan amalan-amalan buruk. Terlebih lagi di hari Afanifillah yang sebentar lagi akan datang, yaitu di hari-hari Ramadan, yang kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa sampai di sana. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang dulu bersama kita, ternyata sebelum Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Orang-orang yang kita cintai dulu, ternyata sudah mendahului kita sebelum bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang ini. Makanya para salaf, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl, kanu yad'un Allah 6 ashhur an yuballigha Ramadan, wa thumma yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhu. Dulu ikhwanifillah para salaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan untuk bisa mendapatkan Ramadan, agar bisa sampai di bulan Ramadan. Dan mereka setelah itu kemudian berdoa kepada Allah 6 bulan. Selama 6 bulan mereka berdoa agar amalan di bulan Ramadan diterima. Harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga menunjukkan ilmu mereka ikhwanillah tentang kemuliaan bulan ini. Bagaimana tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira kepada para sahabat. Sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, yang kebaikan sangat banyak padanya, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan umur
kepada kita sampai di hari-hari Ramadan, maka hendaknya kita manfaatkan. Karena belum tentu kita bisa mencapai Ramadan berikutnya. Sungguh, nah, bulan Ramadan adalah ghanimah bagi kita kalau kita mampu memanfaatkannya. Karena amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Dan semangat ikhwanillah, nah, bagi orang-orang yang beriman akan terasa beda dengan di luar Ramadan. Maka sebelum datang hari-hari tersebut, hendaknya kita betul-betul mempersiapkan diri. Nah, dengan apa? Dengan niatan yang baik, dengan tekad yang baik, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar ketika datang hari-hari tersebut kita betul-betul telah siap. Dikatakan oleh Khalid bin Ma'dan rahimahullahu taala, "Idza futiha li ahadikum baba khairin falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Apabila dibukakan untuk salah seorang di antara kalian pintu kebaikan, maka segera. Ini kaidah yang hendaknya kita perhatikan ya khalifillah. Dan kita jadikan sebagai apa? Sebagai pedoman kita dalam hidup. Karena memang dibangun di atas dalil-dalil yang jelas. Apabila seorang telah dibukakan oleh Allah pintu kebaikan, maka segera masuk. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita bisa sampai di bulan Ramadan, segera sambut isi hari-hari itu. Atau Allah Subhanahu wa taala buka kepada kita pintu untuk bisa baca Al-Qur'an, maka baca. Jangan ditunda-tunda. Ada kesempatan untuk bersedekah sebelum datang masa kefakiran. Ada kesempatan untuk salat, dan seterusnya. Kapan saja dibukakan bagi seorang hamba pintu kebaikan, falyusri ilaihi, bersegera untuk apa? Untuk memasukinya. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu, karena sungguhnya dia tidak tahu kapan pintu itu ditutup. Dalam artian kapan kesempatan itu tertutup bagi kita. Karena terkadang kesempatan ikhwanillah tidak terulang dua kali. Maka kesempatan yang datang kepada kita manfaatkan. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan siapa saja yang sudah mengisi hari-harinya dengan kebaikan, maka Ramadan hendaknya bertekad untuk menambah. Dan siapa-siapa yang masih lalai, masih menyia-nyiakan waktunya, maka bertekad untuk di Ramadan tersebut dia mengisi sebaik mungkin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengkhabarkan tentang Ramadan yang qanifillah, di mana dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dalam sebagian riwayat dikatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka aqbil, yaitu bersegeralah ke depan. Dan ini sikap seorang muslim, yaitu senantiasa maju, senantiasa ke depan, maju, jangan mundur. Wa ya baghiyal khair wa ya baghiyash syarr aqsir, dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahan diri kalian. Tidak pantas melakukan kejelekan, melakukan kemungkaran di bulan yang mulia. Karena sungguh ini merupakan bentuk apa? Bentuk kecelakaan. Syaitan dibelenggu. Nah, kemudian kok dia masih terus-menerus melakukan kemaksiatan, maka ini menunjukkan buruknya sifat yang mendasar pada orang tersebut, waliyadu billah. Maka ikhwanillah, kita sekarang sudah di malam yang ke-29 ya. Malam yang ke-29. Berarti tinggal
menunggu saja. Maka banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Jangan sampai kita terharamkan dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tadi, beliau mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, walillahi fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kalian padanya puasa, bulan yang dibuka pintu-pintu langit, bulan yang ditutup pintu-pintu neraka jahanam, dan bulan yang gembong-gembong syaitan dibelenggu. Yang Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam di bulan tersebut yang malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Dan perhatikan kalimat terakhir, faman hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa saja yang terharamkan kebaikannya, yaitu terluputkan darinya kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia betul-betul telah terharamkan dari kebaikan, yakni terjauhkan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terjauhkan dan luput dari kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.